Janggan Samarasanta atau Semar bin Batara Wungguhan bin Batara Ismaya bin Sangyang Tunggal bin Sahyang Wanang bin Sahyang Nurrasa bin Sahyang Nurcahya atau Sayyidina Anwar bin Sayyidina Ses alaihissalam bin Sayyidina Adam alaihissalam. Berikut selengkap nasabnya. Saya ingin menjelaskan terkait dengan nasab daripada tokoh pewayangan Jawa yang sering kita kenal, yakni Semar atau Janggan Samarasanta, yang bernasab dari Nabiullah Adam alaihissalam. Dikisahkan Nabiullah Adam alaihissalam mempunyai seorang istri, yakni Sayyidatina Hawa, dikaruniai anak. Semuanya ini kembar kecuali anak yang keenam, yakni Sayyidina Ses alaihissalam. Sayyidina Ses alaihissalam ini lahir tanpa kembar karena bukan lain tanpa sebab. Pasti semuanya ada sebabnya yang nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Nabiullah Ses alaihissalam mempunyai istri yang mana istrinya bernama Dewi Mulat. Dewi Mulat ini berasal daripada bidadari. Ketika itu Nabiullah Ses diutus oleh ibunya untuk mengambil daripada buah-buahan di surga melalui beberapa beberapa tahap, beberapa proses yang dilaluinya. Akhirnya Nabiullah Ses alaihissalam mendapatkan buah dari surga, yang kemudian setelah mendapatkan buah dari surga, ada malaikat yang memberikan hadiah berupa bidadari, yakni Dewi Mulat ini. Kemudian singkat cerita, Nabiullah Ses alaihissalam menikah dengan Dewi Mulat dan dikaruniai beberapa anak yang sangat tersohor namanya, yakni ada Sayyidina Anwar, mempunyai satu kembaran, yang mana kembaran ini ketika lahirnya itu berupa cahaya. Cahaya ini disebabkan karena ada malaikat Azazil atau yang disebut oleh iblis. Malaikat Azazil ini mempunyai putri, putrinya bernama Dewi Dlajah, kemudian ditukar dengan Dewi Mulat, sehingga Dewi Mulat disembunyikan oleh Azazil. Kemudian Dewi Dlajah ini juga hamil. Nah, kehamilan ini bersamaan dengan pada kehamilan Dewi Mulat. Pada waktu kelahiran, Dewi Mulat melahirkan anak kembar. Yang pertama ini adalah Sayyid Anwar. Yang kedua ini berupa sebungkah cahaya. Nah, sebungkah cahaya ini yang nantinya akan disatukan dengan gumpalan yang telah dilahirkan oleh Dewi Dlajah. Dewi Dlajah ini yang tadinya ditukar oleh Azazil dengan Dewi Mulat, supaya Azazil juga punya keturunan daripada Sayyidina Ses. Ini tujuan daripada Azazil menukar Dewi Dlajah dengan Dewi Mulat, sehingga Dewi Dlajah ini melahirkan hanya segumpalan darah, disatukan dengan segumpalan cahaya, menjadilah berubah wujud menjadi Sayyid Anwar. Jadi Sayyid Anwas dan Sayyid Anwar ini nanti yang akan menjadi pokok daripada kelahiran-kelahiran kerajaan serta nabi-nabi Allah. Sayyid Anwar nanti yang akan menurunkan nabi-nabi Allah serta rasulnya, sedangkan Sayyid Anwar ini yang nantinya akan menurunkan kerajaan-kerajaan yang berada di Jawa maupun yang berada di tokoh pewayangan. Singkat cerita, Sayyid Anwar sudah mempunyai keturunan yang sangat banyak, sedangkan Sayyid Anwar masih melanglang buana dan belajar dengan Azazil meskipun dilarang oleh ayahnya.
Jadi Sayyid Anwar ini belajar dengan Azazil beberapa ilmu pengetahuan, beberapa ilmu metafisika dan lain spiritual, secara spiritual dan lain-lain, yang akhirnya menghasilkan kesaktian, sebuah kesaktian. Hingga pada masa Nabi Musa, Sayyid Anwar ini belum menikah. Beliau mendapatkan petunjuk dari Allah supaya segera menikah, karena karena kembarannya sudah melahirkan keturunan sampai di Nabi Musa. Beliau bertapa di Pulau Lakdewa, pulau yang telah didapat dari mimpinya untuk bertapa di situ. Kemudian di lain sisi ada putri dari Prabu Nur Hadi. Prabu Nur Hadi ini adalah cucu dari Azazil. Prabu Nur Hadi itu anak dari Wenos Andakoro. Ini anak daripada Azazil, sehingga Prabu Nur Hadi ini cucu dari Azazil, sedangkan Dewi Nurrini yang bermimpi akan mendapatkan jodoh ini adalah cicit daripada Azazil. Singkat cerita, keduanya bertemu, Dewi Nurrini dan Sayyid Anwar. Kemudian dijodohkan, meskipun melalui beberapa kisah, melahirkan seorang putra yang bernama Sahyang Nurrasa. Sahyang Nurrasa ini kemudian ketika ingin diangkat menjadi putra mahkota untuk menggantikan tahta ayahnya, beliau disuruh untuk menikah. Tetapi karena usianya yang masih muda, kemudian Sahyang Nurcahya atau Sayyid Anwar ini kemudian mengusir daripada Sahyang Nurrasa. Tetapi diusirnya ini tidak hanya sekedar diusir, beliau dimata-matai oleh Patih Amer. Patih Amer ini masih adik daripada Prabu Nur Hadi. Ya, singkat cerita, Sahyang Nurrasa ini jatuh cinta dengan Dewi Rawati. Dewi Rawati ini anak daripada Prabu Rawangin. Dewi Rawati ini berarti karena Prabu Rawangin masih saudara dengan Prabu Nur Hadi, sehingga Dewi Rawati ini adalah cicit daripada Azazil. Dari pernikahan Sahyang Nurrasa dengan Dewi Rawati ini melahirkan 3 keturunan, yakni Sahyang Wening, Sahyang Wenang, dan Sahyang Taya. Dalam sebuah kisah terjadi sebuah peperangan antara Prabu Sikanda, kemudian Prabu Hari, dan juga Prabu Sangadik. Sebenarnya masih saudara-saudara, yakni masih daripada keturunan Azazil yang ingin merebut tahta mahkota. Tetapi karena Prabu Nurrasa ini akan turun tahta, Prabu Nurrasa menyerahkan peperangan tersebut kepada ketiga anaknya. Sahyang Wening ini nanti yang akan melawan Prabu Sikanda. Kemudian Sahyang Wenang ini yang nantinya akan melawan Prabu Hari. Dan Sahyang Taya ini yang nanti akan melawan Prabu Sangadik. Ketiga anak putra dari Sahyang Nurrasa ini menang. Akhirnya mereka dijodohkan anak daripada lawan-lawannya. Sahyang Wening mendapatkan anak dari Prabu Sikanda, yakni Dewi Sikandi. Sedangkan Sahyang Wenang mendapatkan putra dari Prabu Hari, yakni Dewi Sahoti. Sedangkan Sahyang Taya tidak tahu dijodohkan dengan siapa. Pernikahan antara Sahyang Wenang dengan Dewi Sahoti ini melahirkan 3 anak, yakni Sahyang Hening, Sahyang Tunggal, dan juga Sahyang Suyati. Pada waktu itu Sahyang Wenang ini juga mengalami pertempuran, yang mana pertempuran ini dengan Nabi Sulaiman, yang nantinya akan saya sampaikan kisahnya ini di video berikutnya.
setelah bertahta kurang lebih 300 tahun, beliau menyerahkan sepenuhnya kepada anaknya, yakni Sanghyang Tunggal. Sanghyang Tunggal kemudian menikah dengan Dewi Rawati atau Dewi Rakti, atau sering juga dikenal Dewi Wiranti. Pernikahan ini menghasilkan anak, 3 anak, yakni yang pertama Sanghyang Antaga atau yang nantinya akan dikenal dengan Togok. Yang kedua ini adalah Sanghyang Ismaya yang nantinya juga dikenal dengan istilah Semar. Yang ketiga ini adalah Sanghyang Manikmaya atau yang nantinya akan dikenal dengan Batara Guru. Ini sempat terjadi pertarungan. Untuk kisahnya nanti saya susulkan di video selanjutnya supaya lebih enak. Ini kita membahas tentang nasab terlebih dahulu. Sanghyang Ismaya karena kekalahan Sanghyang Ismaya dari Sayembara, Sanghyang Ismaya yang mempunyai anak 10, yakni Batara Wungkuhan, juga Batara Siwah, Batara Wrahaspati, Batara Tamburu, Batara Surya, Batara Chandra, Batara Dharmanastiti, Batara Kamajaya, dan Batara Kuwera serta Batara Yamadipati. Ini keseluruhannya menghasilkan beberapa anak. Untuk Batara Wungkuhan ini yang nantinya jiwa dari Batara Ismaya ini akan menyatu di Batara Wungkuhan. Batara Wungkuhan mempunyai anak yakni Janggan Samarasanta, yang mana inilah nanti yang menjadi titisan daripada Semar. Ini yang nanti akan menjadi abdi daripada seluruh keturunan dari Batara Guru. Sedangkan dari Batara Guru ini menikah dengan Dewi Uma. Ketika pernikahannya pun tidak asal-asalan. Beliau, Dewi Uma, mau dinikahi ketika Sanghyang Manikmaya atau Batara Guru ini mampu menangkapnya. Jadi Sanghyang Manikmaya ini meminta kepada Batara untuk menambah tangannya supaya bisa menangkap Dewi Uma. Dari pernikahan ini dikaruniai beberapa anak, diantaranya Batara Sumbu, Batara Brahma, Batara Indra, kemudian Batara Bayu, Batara Wisnu, Batara Kala, dan juga Batara Ganapati. Dari ketujuh anaknya ini yang nantinya akan diemong daripada Semar ini adalah Batara Brahma. Batara Brahma yang menikah dengan Dewi Sarasyati mempunyai anak yakni Batara Brahma Resi, yang kemudian menikah dengan yang masih sepupunya sendiri, masih saudaranya sendiri, yakni Dewi Srihuna. Dewi Srihuna ini adalah anak daripada Batara Wisnu, masih pamannya Batara Brahmana Resi. Atas pernikahan itu dikaruniai anak Batara Parikenan yang nantinya akan menikah dengan Brahmaneki. Kemudian dari perkawinan itu dikaruniai anak Resi Manumayasa. Ini yang nantinya sangat ternama di kerajaan Sapta Arga, karena Pulau Dewa ini sudah dihancurkan oleh Nabi Sulaiman. Jadi nanti di Sapta Arga ini kerajaan juga dibangun sangat besar. Resi Manumayasa ini diemong daripada Semar atau Janggan Samarasanta. Beliau menikah dengan Kaniraras. Karena namanya ini sama dengan nama kakak kandungnya, sehingga nama itu mempunyai sebutan lain yakni Dewi Retnawati. Atas pernikahan Dewi Retnawati dengan Resi Manumayasa ini melahirkan Batara Sekutrem. Batara Sekutrem ini mempunyai istri yakni Dewi Nilawati, yang mana mertuanya ini pernah berselisih dengan kakeknya yakni Batara Parikenan. Jadi meskipun sempat berselisih,
tapi Bathara Sekutrem mendamaikan antara kedua belah pihak. Dari pernikahan tersebut antara Bathara Sekutrem dengan Dewi Nilawati melahirkan anak yakni Bambang Sakri. Bambang Sakri ini sampai sekarang masih dikenang di pertapaannya karena tempat pertapaannya ini tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah, tetapi aksesnya ini lebih strategis daripada pertapaan-pertapaan yang lain, sehingga ini yang kadang membuat orang meyakini bahwa pewayangan-pewayangan Jawa ini bukan hanya sekedar fiktif tetapi juga fakta gitu, karena lokasinya di Gunung Retawi itu ada pertapaan Eyang Sakri atau Bathara Sakri. Beliau menikah dengan Dewi Sati, melahirkan seorang anak Resi Palasara. Resi Palasara ini yang menikah dengan Dewi Setiawati atau sering dikenal dengan Dewi Durgandini, melahirkan anak yakni Resi Abiyasa. Nah, Resi Abiyasa inilah yang sampai sekarang pertapaannya juga masih, yakni di Puncak Abiyasa, juga daerah Rantawu. Resi Abiyasa menikah dengan Dewi Ambika yang nantinya melahirkan Prabu Destarasta, ayah daripada Kurawa. Dan namun di sisi lain, Resi Abiyasa menikah dengan Dewi Ambalika yang nantinya akan melahirkan daripada Prabu Pandu Dewanata. Prabu Pandu Dewanata inilah yang menjadi cikal bakal daripada Pandawa. Beliau menikah dengan Dewi Kunti dan juga Dewi Madri. Dari Dewi Kunti melahirkan Yudhistira, Bima, dan juga Arjuna. Sedangkan dari Dewi Madri ini juga melahirkan Nakula dan Sadewa. Namun kelahiran itu dari sebuah cerita ini mengisahkan bahwa anak-anak dari Prabu Pandu Dewanata ini secara de facto-nya itu bukan anak asli, karena Prabu Pandu Dewanata ini pernah dikutuk oleh dewa karena kesalahannya yakni memanah kijang, yang mana kijang itu adalah jelmaan daripada dewa. Tetapi melalui ajian yang diberikan Prabu Pandu Dewanata kepada istri-istrinya yakni Dewi Kunti dan Dewi Madri, keduanya bisa melahirkan anak. Singkat cerita, dari anaknya yang bernama Arjuna ini, beliau menikah dengan Subadra. Dari pernikahan dengan Dewi Subadra ini melahirkan seorang anak yang bernama Abimanyu. Semar yang selama ini menjadi abdi dalam daripada keturunan Bathara Guru, akhirnya berhenti mengabdi sampai di Arjuna. Kemudian beliau mengasingkan diri. Ini juga ada kejadian yang sangat sakral, sangat krusial, karena peninggalan daripada Semar ini disebabkan oleh Abimanyu yang meludahi daripada Kuncung Semar. Ini ada ceritanya. Jadi peninggalan Semar ini tidak serta-merta tanpa sebab. Kemudian Prabu Abimanyu ini mempunyai istri yakni Dewi Utari. Dewi Utarinya dikaruniai anak beberapa, yang sangat ternama ini adalah Prabu Parikesit, yang mana beliau menikah dengan Dewi Medrawati, kemudian mendapatkan karunia anak yang bernama Prabu Janamejaya. Kemudian Prabu Janamejaya ini menikah dengan Dewi Wapustama, kemudian melahirkan Satanika, dan Satanika ini nanti yang akan melahirkan Prabu Aswamedadatta. Ini yang sampai akhir ini
seratnya sudah tidak tertulis lagi. Jadi meskipun ada beberapa versi di serat Brahmayoga, Purwakanda, serat Kanda, serat Purwacarita, dan serat-serat yang lain ini, meskipun ada perbedaan, namun satu cerita inti itu pasti ada. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan ini. Jadi tokoh-tokoh pewayangan Jawa ini bisa dikatakan bahwa cerita ini adalah fakta, namun ada juga yang mengatakan ini adalah hanya sebuah dongeng. Tetapi ketika ditarik nasab sampai atas ini ternyata masih bisa. Semoga dari penjabaran saya ini bisa menambah luas pengetahuan Anda. Jika memang hal ini bermanfaat, silahkan komen di bawah ini supaya nanti saya juga tidak bosan-bosan untuk bercerita terkait dengan tanah Jawa ini. Terima kasih. Let's go.